Mazmur 117 mengatakan demikian, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini. Mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kesucian Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Amin. Ibadah kesucian pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Risa. Selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan menyanyikan bersama satu pujian, Saat Pagi Ku Datanglah. Padamu Tuhan, junjungan hidup kita. bila menempuh gelombang kehidupan. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatiku menjadi takut dan bimbang. Coba itu berkatmu segera
sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Pujian itu mengatakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenangan. Selamanya Kau nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada
mendengar dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini saat yang penting bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan menjadi teladan bagi kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu yang kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Mazmur 138. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kekuatan rasa syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai rasa syukur, maka ada banyak sekali pandangan-pandangan kita, persepsi kita tentang syukur. Syukur adalah ketika kita mengucapkan terima kasih. Syukur adalah ketika kita mengekspresikan hal-hal, keinginan-keinginan yang telah kita capai dalam pengertian dan kerendahan hati kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, syukur adalah todah. Todah berarti ucapan terima kasih, thanksgiving, pengertian, pemahaman, puji-pujian, korban syukur. Dan hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kekuatan itu ada dalam rasa syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebiasaan orang pada umumnya ketika mereka mengalami keberhasilan dalam hidup, ketika mereka mengalami kesuksesan dalam hidup, ketika mereka ada di puncak, mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka akan mengagungkan Tuhan dengan perkataan dan perbuatan mereka dalam bentuk syukur. Tetapi pada saat ini kita akan melihat, kita akan belajar lebih jauh kebiasaan yang tidak lazimnya yang dilakukan oleh Daud dalam mengucap syukur. Tadi dalam firman Tuhan, Mazmur 138, bersama-sama kita melihat bahwa pada waktu itu Daud dalam tekanan, dalam masalah yang hebat, dalam kesesakan yang amat sangat, ia mengucap syukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Dan ayat yang ke-8 mengatakan demikian, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Jemaat Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang ke-8
begitu sangat kontradiksi, sangat berlawanan. Sebab pada waktu itu Daud dalam kesulitan yang besar, ia dalam permasalahan yang besar, ia dalam tekanan yang besar, pressures yang sangat besar. Namun dikatakan masalah belum selesai, kesulitan belum selesai. Yang Daud lakukan, ia mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di awal saya sudah katakan bahwa ucapan syukur adalah ketika kita mengalami keberhasilan dalam hidup. Namun yang dilakukan oleh Daud sangat kontradiksi, sangat berlawanan dengan keadaan yang manusia lakukan pada umumnya. Apa yang sebenarnya menyebabkan Daud mengucap syukur dalam keadaan demikian? Jawabannya ada pada ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jemaat Tuhan, ternyata waktu Daud dalam keadaan yang sangat sulit, ia mengucap syukur kepada Tuhan sebab ia mendapatkan kekuatan pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ternyata di dalam rasa syukur Tuhan menambahkan kekuatan. Persoalan Daud belum selesai. Ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang ia alami, tekanan-tekanan hidup yang belum selesai. Namun yang dilakukan oleh Daud, ia datang kepada Tuhan mengucap syukur terlebih dahulu. Sebab di dalam ucapan syukur Tuhan menambahkan kekuatan kepadanya. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang belum selesai. Pandemi COVID-19 yang belum selesai. Dan dampak dari itu semua, anak-anak harus belajar online, orang tua harus kehilangan pekerjaan. Bahkan ada di antara kita yang tunjangannya harus dipotong karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Namun belajar dari Daud, kita diajak untuk mengucap syukur walaupun keadaan-keadaan kesulitan-kesulitan yang kita alami ini belum selesai. Sebab di dalam mengucap syukur Tuhan menambahkan kekuatan kepada kita. Ia memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Di dalam rasa syukur ada kekuatan. Itulah yang dialami oleh Daud ketika masalahnya belum selesai, ketika tekanan hidup belum selesai. Ia mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Berikutnya, di dalam rasa syukur, saat ini saya mengajak kita untuk flashback pada kisah Daud dan Goliat. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-16 mengatakan demikian. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ternyata ada 40 hari lamanya di mana Goliat menghina barisan kaum Israel. Goliat menganggap bahwa barisan Israel tidak dapat melakukan apa-apa sebab ia tahu bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan. Begitu beratnya kesulitan yang dialami oleh barisan Israel pada waktu itu. Begitu mereka mendapatkan tekanan hidup pada waktu itu. 40 hari mereka dihina, 40 hari mereka dalam keadaan yang sangat kesesakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu tampillah Daud, seorang yang sangat sederhana, seorang yang sangat tidak dinilai pada waktu itu. Daud berperang melawan Goliat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada akhirnya Goliat kalah melawan Daud. Apakah yang dilakukan oleh Daud pada waktu ia melawan Goliat? Ternyata waktu Daud melawan Goliat, ia terlebih dahulu mengangkat syukurnya kepada Tuhan.
Bukan lagi dirinya yang melawan Goliat, tetapi Tuhan yang melawan Goliat pada waktu itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa rentetan cerita yang telah kita lihat bersama-sama adalah kisah di mana orang-orang tersebut mereka mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Masalah belum selesai, tekanan hidup belum selesai, kesesakan belum selesai. Namun yang mereka lakukan terlebih dahulu, mereka datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mereka datang kepada Tuhan dengan puji-pujian kepadanya. Dan inilah yang harusnya kita lakukan akhir-akhir ini. Pencobaan belum selesai, masalah masih banyak, tekanan hidup masih banyak. Namun dari kisah ini kita diajak untuk mengucap syukur terlebih dahulu. Sebab di dalam ucapan syukur ada kekuatan Tuhan. Sebab di dalam ucapan syukur kita melihat Tuhan yang berperang, yang fight untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ucapan syukur yang dilakukan oleh Daud. Meski masalah belum selesai, Daud mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, kesulitan hidup kita pun belum selesai. Pandemi COVID-19 belum selesai. Semuanya belum selesai. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana yang kita lihat dalam peperangan Daud dan Goliat. Goliat dikalahkan. Kita melihat bahwa Daud mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum ia berperang melawan Goliat. Ia melihat dan menyaksikan di depan matanya Tuhan yang berperang baginya, Tuhan yang menyelesaikan masalahnya. Begitupun dengan kita. Meski masalah kita belum selesai, meski persoalan masih terus ada, namun tetaplah ingat bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Kita akan melihat persoalan-persoalan hidup kita diselesaikan oleh Tuhan. Tetaplah mengucap syukur, sebab di dalam ucapan syukur Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab di dalam ucapan syukur kita melihat Tuhan yang menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Selamat mengucap syukur. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika dengan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mengucap syukurlah, sebab Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan melihat persoalan-persoalan kita diselesaikan oleh Tuhan ketika kita mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, terima kasih sebab pada pagi hari ini kami boleh belajar dari Daud. Kami diajarkan meskipun masalah belum selesai, meskipun kesulitan hidup belum selesai, kami diajar terlebih dahulu untuk mengucap syukur, untuk mengekspresikan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab di dalam ucapan syukur kami memperoleh kekuatan. Sebab di dalam ucapan syukur kami melihat Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah jemaat Tuhan, supaya mereka senantiasa mengucap syukur untuk setiap keadaan yang mereka boleh alami di saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada saat ini. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kesucian kita pada pagi hari ini. Ada pujian yang menjadi kekuatan iman kita kepada Tuhan. Buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 27, imanku pada Tuhan itu dasar hidup. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang dengan seru menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tahu Tuhan takkan tinggalkan bila ku setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan berperang bagi diriku. Tuhan menang, menang, menang selalu selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih sebab pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu dan dikuatkan oleh firman-Mu untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan kami. Untuk terlebih dahulu datang kepada Tuhan mengucap syukur meskipun persoalan-persoalan hidup kami belum selesai. Dan saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang telah menyaksikan video YouTube ini. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan terus Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, memberikan mereka berkat-berkat khusus sehingga mereka dapat terus mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam belajar online. Kami berdoa kiranya Tuhan menambahkan kecerdasan, kepintaran kepada mereka masing-masing, sehingga meskipun mereka belajar masih online, mereka terus boleh diberikan oleh Tuhan kecakapan-kecakapan. Mereka boleh terus diberikan oleh Tuhan kemampuan-kemampuan khusus. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami, lansia yang tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan terus memberikan kepada mereka kekuatan, terus memberikan kepada mereka sukacita yang dari Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah di hari-hari yang akan kami jalani, kami boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat menjalani hari-hari dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya.